Tapi kan kejujuran, ya, hati nurani nggak bisa dibohongi, ya. Kalau Anda mengambil sesuatu karena Anda menerima uang, waduh, mudah-mudahan neraka balasannya nanti, ya. Karena Anda menggunakan kekuasaan publik soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita mau buka rubrik baru. Banyak sekali programnya, ya. Nama programnya Bacot. Bacot itu bacain cuitan orang top. Bisa juga bacain cuitan orang ternama. Bisa juga orang tersakiti, bisa juga orang tertindas, apa saja, ya. Karena begini, saya mau baca tweet saya, ya, bukan karena saya orang top. Kebetulan saja tweet saya dulu yang saya baca, ya. Nanti akan ada tanggapan-tanggapan tweetnya. Wah, kalau kita tidak kuat di media sosial ini, kadang-kadang kita merasa sakit hati. Tapi justru kalau kita tidak mau atau tidak berani membaca kritik, maka tidak akan kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang besar. Jadi membaca kritik itu menyehatkan dan juga menjadi refleksi, ya. Saya sudah mulai jarang nge-tweet gara-gara nge-YouTube terus, ya. Walaupun follower saya lumayan banyak, ya. Ya lumayan lah, 244.000, walaupun sudah mulai jarang nge-tweet. Tweet sebelumnya soal penjelasan Ahok jadi menteri itu cuma sekedar YouTube saja yang saya send ke Twitter. Tapi YouTube saya terakhir itu 2 atau 3 hari yang lalu, ya, setelah kami, minggu yang lalu. Jadi kira-kira 3 hari 4 hari yang lalu, ya. Soal kami, ya, soal kami itu Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia. No, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ya. Tweet saya ini begini bunyinya. Saya ditanya kenapa datang ke pradeklarasi kami. Saya bilang hal-hal yang baik justru harus ikut. Tiap warga harus berpartisipasi dalam caranya sendiri dengan atau tanpa kekuasaan di tangan. Nah, jadi itu sikap saya sesungguhnya, Sobat RH sekalian. Jadi kalau kita mau berpartisipasi, mau ikut di dalam kemajuan bangsa ini, ya dalam segala posisi. Baik ketika menjabat maupun ketika tidak lagi menjabat. Mudah-mudahan perspektifnya bukan karena tidak mendapat jabatan lalu kemudian kritis, nggak begitu, ya. Jadi di dalam dan di luar kita harus tetap menyuarakan hati nurani kita, apa yang kemudian kita anggap benar. Walaupun tentu tata caranya sedikit berbeda. Tidak mungkin ketika kita di dalam kekuasaan frontal, karena bagaimanapun kadang-kadang the art of communication itu jauh lebih penting kadang-kadang dianggap orang ketimbang esensinya. Banyak orang hanya melihat esensinya sebagai sesuatu nomor 2. Nomor satunya adalah the art of communication, cara berkomunikasinya. Tapi kalau di luar, ya kita nggak mikir. Di luar ini mau komunikasinya lembut, keras sekali, itu soal yang barangkali kita tidak terkait dengan struktur-struktur apapun, ya, mungkin rasa tidak enak, ya, menjaga kolega dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi anggap saja saya free player, pemain bebas, ya. Nah, tweet saya itu ternyata sudah dikomentari 919 orang, di retweet 2447 orang dan akunnya, dan kemudian di like 9464. Jadi saya mau membacakan tanggapan-tanggapan atas tweet tersebut, ya. Ada yang bernada positif, ada yang negatif, ada yang memuji, ada pula yang memaki, ya, biasa saja. Oke, sebagai contoh misalnya, tentu saya tidak bisa bacakan semua, ya. Ini dari Tanjung, ya. Ikut bukan ikut-ikutan. Ya, saya nggak ikut-ikutan, saya ikut dengan kesadaran, ya. Tapi karena kehendak jiwa atas kesadaran sendiri. Sehingga segala konsekuensi baik ataupun buruk siap diterima. Oh iya, konsekuensinya harus siap diterima. Itulah kenapa bangsa ini menolak adanya penjajahan dalam cara apapun. Ya,
Karena merdeka adalah kehendak jiwa, bukan ikut-ikutan. Ya. Karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dari Heru Hasnul, kita harapkan kawanan koalisi ini menjadi garda terdepan dalam memerangi kawanan yang mau mengganti Pancasila, apapun bentuknya. Kita lihat N tunggu, pakai N ya, sepak terjang mereka dalam mengawal NKRI. Semoga bukan kawanan munafik. N bahkan memecah belah rakyat Indonesia. Insya Allah tidak ya, minimal dalam perspektif dan keinginan saya. Karena kita tidak bisa memegang orang lain, yang kita bisa pegang adalah diri kita sendiri ya. Ada Agus Sediono, siap-siap sebentar lagi ada yang memberi stempel gerakan orang-orang sakit hati Prof. Hehehe. Bukan sebentar lagi, sudah. Saya baru saja melihat diskusi antara Said Didu dan Boni Hargen ya, BH, dibilang BH, Boni Hargen. Ya dikatain juga orang sakit hati ya, walaupun Boni Hargen mengklarifikasi bukan menunjuk langsung ke kami, tapi pada sebuah fenomena ya, orang yang baru kritis ya, baru berbicara ketika tidak lagi menjabat, atau dia sebenarnya punya histori ya, tidak apa-apa ya, kita terima dengan lapang dada ya. Kalau cuma begini aja kita marah, bagaimana kita mau menjadi orang yang bijaksana ya. Dari Sumadharma, semoga dengan adanya kami ini akan menjadi oposisi yang cerdas, maksudnya oposisi ya, kritik-kritik yang berbobot, adu gagasan brilian, beri solusi-solusi cerdas, jangan dengan orientasi memajukan bangsa Indonesia. Oh juga maksudnya ya, beri solusi-solusi cerdas juga dengan orientasi memajukan bangsa Indonesia. Ingat loh, no hoax, no sara. Insya Allah ya, tapi tentunya ya, kalau saya misalnya ditanya, ya saya pahamnya masalah hukum saja, hukum tata negara. Kalau ditanya bagaimana skenario menyelamatkan ekonomi, ya saya bukan ahlinya. Bagaimana jaga kohesi sosial, ya saya bukan ahlinya. Tapi kalau ditanya misalnya soal perundang-undangan, saya bisa jawab. Soal yang terkait dengan pemerintahan, saya bisa jawab. Jadi tentu sesuai dengan ilmu yang kita pahami ya. Jadi saya tidak berpretensi paham semua hal. Makanya ketika menilai pemerintahan Jokowi, ya satu titik yang saya tidak puas adalah law enforcement, penegakan hukum. Negara kita masih terbilang negara korup ya. Masih banyak free riders di dalam istana. Masih banyak orang yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri dan lain sebagainya. Dari Save Yemen, saya kira kalau akunnya tidak bernama nggak usah kita bacakan ya, kita bacakan akun yang bernama saja. Kalau akunnya nggak bernama ya nanti jangan-jangan mesin lagi. Oke, Jayadi, kumpulan orang-orang yang menggunting dalam lipatan, menunjukkan seberapa busuk hati kalian. Tidak ada solusi yang dibicarakan di sana, hanya provokasi yang bersumber dari kebencian yang ditonjolkan. Jayadi ini hadir nggak di dalam pradeklarasi itu? Ya tentu kita belum bicara solusi ya. Saya sendiri sebenarnya kan baru datang saja, belum membicarakan hal-hal yang sangat teknikal sifatnya ya. Bagaimana kita memberikan usulan. Tapi saya setuju kalau ini tetap sebuah moral movement, gerakan moral. Jangan dia menjadi gerakan politik. Itu perspektif saya pribadi. Kalau ditanya misalnya apakah kelompok ini mengarah ke partai politik, waduh, saya pasti menarik diri kalau mengarah ke partai politik ya. Karena moral movement itu yang diperjuangkan adalah value, nilai. Kalau yang diperjuangkan value atau nilai, maka sesungguhnya kita bisa mengatasi semua perbedaan itu asal value yang diperjuangkan sama. Apa misalnya value yang diperjuangkan? Ya, negara ini makin baik, keadilan, ya, kesejahteraan dan lain sebagainya. Adapun strateginya misalnya, wah, kalau strateginya harus dengan misalnya mengganti kepemimpinan nasional misalnya, kalau kesimpulannya seperti itu, ya asal dilakukan secara konstitusional kan boleh. Yang tidak boleh itu dilakukan dengan cara yang tidak konstitusional. Tapi saya terus terang saja, berefleksi dari tahun 98, saya tidak begitu tertarik bicara tentang pergantian orang itu. Kenapa? Kalau kita ganti orang, katakanlah tahun 2024, orang pasti akan berganti. Tapi kalau sistemnya masih rusak, tidak ada perbaikan sistem yang mendasar, nggak ada gunanya. Orang yang sama terjebak pada situasi yang sama.
orang yang berbeda terjebak juga pada situasi itu juga. Jadi yang kita harus bangun adalah sebuah sistem yang betul-betul solid. Ya, salah satu sistemnya misalnya sistem pemilu yang bisa mencegah orang curang duduk dalam singgasana kekuasaan. Baik di DPR, DPD, DPRD, apalagi presiden dan wakil presiden. Nah, bisa nggak kita membangun sistem seperti itu? Atau sistem yang bisa memastikan mereka-mereka yang terpilih sebagai pejabat publik itu adalah orang yang amanah. Kalau dia di KPK, ya benar-benar orang yang mau menegakkan dan memberantas korupsi, bukan orang titipan. Di lembaga lain juga begitu. Kalau dia menteri, bukan menteri yang mau mengentertain golongannya atau kelompoknya atau partainya, tapi betul-betul mereka yang mau bekerja buat kemajuan bangsa ini. Nah, kira-kira banyak nggak orang itu seperti itu di Republik ini? Jadi orang hanya disodorkan ke kekuasaan dan mau semua tanpa berpikir membangun atau membentuk sistem. Nah, kalau kita sistem yang kita bangun, orang tidak menjadi penting karena orang tersebut akan sesuai dengan sistem yang sudah bagus. Tapi kalau sistemnya busuk, rusak, siapapun yang akan masuk dalam sistem itu, ya jadi rusak juga. Paling tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, katakanlah misalnya yang kemarin ya, orang yang kelihatannya hero di society. Sekarang ketika masuk sistem justru seperti orang yang dimajukan rezim untuk menghadapi suara kritis masyarakat. Nah, itu yang menjadi tidak baik ya. Berikutnya lagi, Dedi Ang ya. Saya mau bertanya, dulu bersama pemerintah kenapa setelah tidak menjabat langsung berseberangan? Itu yang menurut saya yang jadi pertanyaan besar sebagian orang termasuk saya. Tolong dijelaskan. Aduh, Dedi Ang ini ya. Saya udah berkali-kali menjelaskan hal seperti ini. Mungkin Dedi Ang nggak baca ya. Tapi biar Dedi Ang puas, nanti saya tampilkan lagi thumbnail saya ya. Jadi ada thumbnail ketika saya berorasi di Universitas Flores. Itu pada waktu itu tanggal 28, tanggal 26 Oktober tahun 2019. Saya masih menjadi komisaris utama waktu itu ya. Nah, nanti bisa dilihat ya bagaimana saya bersuara. Kemudian ada juga diskusi bulan November 2019. Saya masih komisaris utama juga di Kompas TV ya. Ada juga ketika saya bersuara di Kompas juga, berdebat. Itu lebih lama lagi 2017 ya. Pada waktu itu saya malah di satu kubukan dengan Rocky Gerung, Babe Ridwan Saidi berhadapan dengan Johan Budi. Saya ada nulis buku juga ya, yang merupakan cuplikan dari tulisan saya di Kompas. Judulnya Politik Keledai Pemilu, Catatan Hukum Refli Harun. Ini 2019 awal ya. Tapi salah satu tulisan saya adalah tahun 2017 yang saya kumpulkan. Judulnya Memimpin Penegakan Hukum. Sering sekali saya berikan contoh ini ya. Saya bacakan sedikit saja biar Dedi Ang puas ya. Nah, misalnya begini, kritik saya terhadap Presiden Jokowi, tidak mau atau tidak mampu. Saya bicara tentang proses penegakan hukum. Ada dua hal yang mencuat pada titik ini. Apakah Jokowi tidak mau atau tidak mampu mengontrol aksi ugal-ugalan tersebut? Ini soal ugal-ugalan untuk memperlemah KPK ya. Dua-duanya bisa jadi benar. Jokowi tidak mau dan tidak mampu menghentikan arus pelemahan KPK. Sebagai orang yang berlatar belakang pengusaha, Jokowi kerap mengeluh dengan langkah-langkah aparat penegak hukum yang banyak menersangkakan pejabat-pejabat, termasuk kepala-kepala daerah. Hal tersebut dirasa mengganggu target pembangunan yang disematkan. Itulah sebabnya Jokowi pernah menyatakan bahwa kebijakan tidak boleh dikriminalisasi. Ya. Kemudian saya juga nulis, bisa jadi sikap tidak melindungi itu, tidak melindungi KPK maksudnya, karena Jokowi memang tidak mampu. Sudah jamak diketahui meski berasal dari rahim PDIP, Jokowi lebih mirip presiden independen yang tidak mengontrol secara langsung satu partai pun. Topangan Jokowi hanyalah pada relawan-relawan yang hingga kini masih terjaga setidaknya organisasinya ketimbang partai. Di PDIP sendiri ada matahari yang lebih terang dari Jokowi. Semua orang tahu itu. Celakanya PDIP dan matahari PDIP sepertinya paling getol mensponsori pelemahan KPK. Jadi saya juga sudah mengkritik. Saya mengatakan tidak hanya tidak mau tapi tidak mampu ya. Dan itu tulisan saya tahun 2017 ya, Dedi Ang ya, ketika saya waktu itu masih menjadi komisaris utama di Jasa Marga. Dan dilemanya satu. Ketika saya kritis mengkritik, orang mengatakan, kok kamu komisaris kok masih mengkritik, nggak etis. Begitu diam saja, kok sudah jadi komisaris diam saja, menikmati kekuasaannya. Serba salah memang ya.
Nah, jadi lebih baik menjadi orang independen seperti ini. Mau diterima mau enggak, kita nggak terlalu pikirin. Yang penting tadi, perasaan hati nurani kita mengatakan bahwa kita harus menyatakan sesuatu yang menurut kita benar. Ya, gitu ya. Bung Dedi Ang, nanti saya tampilkan kritiknya dan fotonya ya sekalian. Biar jangan sampai yang berkomentar tuh orang yang nggak jelas ya. Ini ada Ed Mubarak. Nggak mau juga saya. Musafir bodoh-bodoh, nggak usah juga. Milo ini nama asli nggak ya? Kok kayak nama minuman ya? Oke lah, saya bacakan nih. Ini baru sikap. Ditunggu sikap para orang-orang menganggap dirinya tokoh. Ditunggu aksi-aksi kalian semata-mata demi rakyat dan negara. Niscaya rakyat akan mengikutimu. Percayalah, karena rakyat tidak sanggup melihat kalian berjuang sendirian. Ya mudah-mudahan ya. Tapi jangan lupa, berjuangnya itu berjuang untuk kebaikan. Jadi lawan kita itu ketidakbaikan. Jadi bukan lawan kita kekuasaan, orang-orang yang sedang berkuasa, tapi orang yang tidak baik dan kebetulan berkuasa. Jadi kalau baik ya nggak perlu kita sanggah, ya kan? Raja alim, raja disembah; raja lalim, raja disanggah. Itu kan pepatahnya. Tapi tetap dengan jalan konstitusional. Pangondian, lah Om, bisa sebutin hal-hal yang baik orang-orang bekas. Lah bekas menteri, sebentar-bentar dipecat, ngeluarin hoax, pemerintah nambah utang dengan yield 11% dan bekas dosen yang hoax, aniayai RS, dan kitab suci fiksi melakukan hal baik seperti apa Om? Belum lainnya. Waduh, saya tidak bisa mengomentari orang per orang ya. Gini, kalau kita bicara tentang konsep, kita tidak terlalu peduli, saya pribadi tidak terlalu peduli dengan yang dilakukan orang di ranah privat. Karena ranah privat itu adalah tanggung jawab dia kepada yang bersangkutan, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi yang kita persoalkan adalah perbuatan di ranah publik yang menggunakan kekuasaan publik, yang menggunakan fasilitas publik. Itu yang harus dipersoalkan, karena kalau yang kritik kita adalah penguasa, yang kita kritik adalah penguasa, karena penguasa itu diberikan amanah untuk mencerdaskan kita, mensejahterakan kita, melindungi kita. Sehingga kita harus keep on eye terhadap mereka. Kalau apa yang dilakukan Rocky Gerung, dilakukan Said Didu di wilayah privat, it is not my business ya. Dilakukan oleh Din Samsudin. Bahkan yang dilakukan Presiden Jokowi di wilayah privat, saya pun tidak mau terlalu gubris. Walaupun orang lain mengatakan nggak bisa dong. Tapi kalau dia di ranah publik, baru kita gubris. Apa perbuatannya di ranah publik? Ya kebijakan-kebijakannya. Ya, apa yang dia lakukan yang berdampak kepada masyarakat. Nah, itu yang namanya kebijakan di ranah publik. Yang kita harus kritik. Kalau di ranah privat, ya silahkan saja. Apalagi orang-orang ini kan orang yang tidak digaji negara, yang tidak dibayar dengan fasilitas negara. Jadi ngapain kita mempermasalahkan mereka? Itu sikap saya ya. Kemudian Virgo 22. Nggak usah lah ya, bukan nama ya. Nah ini Indra Kusuma coba ya. Nah Pak, kalau nggak datang terus kemana lagi mau diskusi? Curhat dan saling berbagi pengalaman masing-masing, dan tindakan apa lagi selanjutnya akan diambil sebagai rekan senasib sepenanggungan? Enggak juga ya. Karena kan saya tiap hari membuat YouTube seperti ini. Jadi kalau mau curhat ya ke kamera saja saya curhatnya ya. Yang penting tidak menghina orang, tidak menghina kekuasaan, tapi kritis tetap ya. Kalau sekedar curhat atau Zoom saja. Saya interview Rocky Gerung pernah ya, Din Samsudin pernah, Said Didu pernah ya. Kemarin mau interview Rahmawati belum kesampaian karena ternyata diajak ngobrol ke sana kemari. Saya memberikan banyak perspektif ya kepada beliau. Misalnya beliau mengatakan obat atau panacea dari semua ini adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ya saya jelaskan apa konsekuensi dari kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu. Berarti kan kita tidak akan ada pemilihan presiden langsung lagi, tidak akan ada DPD lagi, tidak ada akan MK lagi. Ya gitulah. Jadi mudah-mudahan sistem yang kita bangun. Nah ini Afan ya. Saya tidak memilih nih Sobat Era sekalian, saya hanya membacakan berdasarkan urutan dan nama yang jelas ya. Kalau namanya nggak jelas ya nggak usah lah. Inilah dinamika politik ketika tidak diberikan jabatan, maka akan membentuk kelompok yang akan menyerang pemerintah. Di saat memegang jabatan, diam 1000 bahasa. Contoh, Mahfud MD
Ali Mokhtar Ngabalin. Ini dia ini mau mengkritik saya atau mau mengkritik Mahfud MD? Ya sudahlah ya. Nggak juga ya, sebenarnya gini. Kalau saya masih meyakini ya Pak Mahfud orang baik. Tapi kalau sistemnya tidak baik, sistemnya tidak solid, maka orang baik tidak bisa ngapa-ngapain. Itu yang paling penting. Contoh misalnya, negara ini masih korup. Jadi siapapun yang berada di dalam kekuasaan, bukan berarti saya mengatakan pasti akan korup. Dia tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya dia membenarkan sebuah sistem yang masih korup tersebut sebagai sebuah hal yang patut dipahami. Jadi masyarakat harus memahami mereka. Kan sering sekali pemerintah atau penguasa minta pemahaman. Tolong dong dipahami. Ini kerja yang berat, kerja yang bukan ringan. Iya benar. Kalaupun saya disuruh menggantikan Pak Mahfud, nggak bisa juga. Kenapa? Karena sistemnya itu tidak memungkinkan. Kalau sistemnya sudah bagus, baru kemudian siapapun yang mengisi slot-slot kekuasaan, nggak jadi soal. Tapi kalau sistemnya masih amburadul, korupsi masih di mana-mana, mau ikut pemilu harus bayar, ya berat. Karena itu salah satu concern saya adalah kita perbaiki rekrutmen politiknya. Partai misalnya, bagaimana mungkin orang bicara demokrasi kalau partainya saja tidak demokratis? Coba kita tunjuk mana partai yang demokratis, kan tidak ada. Lalu kita tunjuk mana pemilu di era reformasi ini yang tidak bayar, yang tidak pakai uang, yang tidak money politik. Susah sekali, makin lama orang makin paham. Untuk menang terus bayar. Mana pilkada yang orangnya nggak bayar? Jarang sekali. Kalaupun ada, waduh, mungkin 1 di antara 100, 1 di antara 200. Nah, sistem inilah yang harus kita bangun. Kalau misalnya sistemnya baik, maka orang buruk, orang jahat itu akan menjadi alien, akan teralinasi. Tapi kalau sistemnya buruk, justru orang baik yang akan teralinasi. Ketika berada di DPR dia putus asa, berada di pemerintahan dia putus asa, berada di BUMN juga begitu, dan lain sebagainya. Karena dia sendirian. Karena itu mari sama-sama kita membangun sistem yang baik. Orang nggak penting. Pak Jokowi kan 2024 juga akan ganti juga, nggak akan selama-lamanya juga. Orang yang hari ini mengendorse pemerintahan, besok juga bisa berubah. Kenapa? Ya dengan 2 alasan. Karena berjuangnya value atau berjuangnya karena orang. Berjuangnya karena kekuasaan. Kalau berjuangnya sama value, ya kita nggak peduli orangnya. Kalau Pak Jokowi nggak benar, ya kita kritik. Kalau benar, ya kita puji. Ya kita apresiasi, bukan puji lah ya. Kan tidak ada pretensi kita untuk memuji-muji, nanti dibilang minta jabatan lagi, kan kacau juga kita ya. Kita apresiasi. Tapi kalau yang dikejar adalah kekuasaan, maka ketika orang tidak lagi berkuasa, nggak akan lagi digandulin. Dan banyak sekali orang yang hanya mengejar kekuasaan ya. Karena banyak sekali yang mulut-mulut yang mungkin harus diberi makan, diberi pekerjaan. Nah, insya Allah beban seperti itu tidak ada ya. Maksudnya di saya, mudah-mudahan ya, insya Allah. Karena kita nggak bisa juga bahwa kita sudah selesai dengan hidup kita ya. Hidup harus terus. Tetapi mudah-mudahan ambisi untuk berkuasa itu tidak tinggi-tinggi amat. Untuk tidak mengatakan tidak ada ya. Oke, Simbah. Waduh, bagus ini kritiknya kepada saya. Ya, kritik keras. Tapi saya nggak mau membacakan orang yang nggak jelas namanya ya. Nah, ini Tommy. Nah, ini nama sih, ya, lumayan lah masih ada nama. Itu nggak masalah Pak, toh demokrasi perlu penyeimbang kekuasaan. Kita lihat aja penyeimbang yang ada sangat tidak sebanding dengan komposisi yang ada di kekuasaan. Benar juga. Kalau kita bicara check and balances, Sobat Era sekalian. Sekarang ini ada 9 partai di parlemen. 6 partai di istana. 3 partai di luar istana. Dan yang di luar istana itu partai nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Bayangkan. Nomor 1 di istana, PDIP. Nomor 2 dari jumlah kursi di istana, Golkar. Nomor 3 di istana juga Gerindra yang awalnya beroposisi. Nomor 4 Nasdem di istana. Nomor 5 PKB di istana. Nomor 6 baru di luar istana, Demokrat. Nomor 7 PKS di luar istana. Nomor 8 PAN. Nomor 9 di istana kembali. Bagaimana kita bisa mengharapkan sebuah oposisi yang seimbang? Belum lagi partai di luar istana pun sering sekali nyolek-nyolek Pak Jokowi. Ya seperti PAN misalnya kan. Kita tahu bahwa di pilkada mendukung Bobi Nasution di Medan dan Gibran di Solo. Ya. Jadi sikap oposisinya juga tidak teguh juga.
Demokrat, ya kadang-kadang tergantung orangnya siapa yang menyampaikan omongan. Andi Arief beda omongannya sama Ferdinand Hutahian ya. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang sikap resmi Demokrat kita nggak tahu ini sebenarnya dia mau beroposisi atau enggak gitu ya. Kalau PKS mending lah agak firm ya. Walaupun saya agak kecewa ketika Undang-Undang Minerba disahkan, kok PKS tidak menyatakan objection ya. Demokrat yang objection, yang menolak. Padahal orang tahu no freelance rasanya di dalam pengesahan Undang-Undang Minerba itu. Yang objection, yang berkeberatan PKS ketika pengesahan Perpu 1 2020 atau Perpu Corona ya. Itulah dinamika politik yang harus kita pahami. Tapi kan kejujuran ya, hati nurani nggak bisa dibohongi ya. Kalau Anda mengambil sesuatu karena Anda menerima uang, waduh, mudah-mudahan neraka balasannya nanti ya. Karena Anda menggunakan kekuasaan publik soalnya. Jadi tidak hanya membohongi publik, ya kan? Tidak hanya membohongi hati nurani, tapi berusaha membohongi yang maha kuasa. Padahal maha kuasa nggak mungkin dibohongi kan, begitu ya. Iya, sobat era sekalian, saya cukupkan dulu ya 30 menit. Jangan lama-lama. Nah, nanti kita akan bacakan lagi pada kesempatan berikutnya. Karena konsep-konsep ini kan enak sambil baca kritik, sambil saya mengemukakan konsep ya, biar agak ringan juga. Jadi untuk sementara bacot kali ini, mohon maaf nih bahasanya kok bacot ya, bacain cuitan orang top ya, orang ternama, orang tertindas, orang tersakiti, ya, orang terpercaya, orang tercerahkan ya, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.